Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusukan kali ini kita menuju jalur yang mana dari arah Surabaya menuju ke arah Solo. Kami akan mendatangi sebuah tempat yaitu Warung Konoan. Berada di hutan pemisah Gunung Wilis serta Gunung Pandan dan pemisah dua wilayah, maka disitulah tempat Warung Konoan berada. Bagi kalian-kalian yang melintasi jalur ini pasti tak asing dengan tempat atau Warung Konoan yang berada di hutan jati antara perbatasan wilayah. Bahkan dari kalangan bapake-bapake sebagai profesi supir pasti juga sering mampir di tempat ini untuk rehat sejenak maupun rehat yang lain. Selain disuguhkan dengan panorama alam yaitu sebuah hutan jati dan dua gunung kembar yaitu Gunung Wilis serta Gunung Pandan, di tempat ini juga disuguhi dengan embake-embake yang cantik, ayu, moblong-moblong. Nah, akhirnya kita sudah memasuki kawasan hutan jati yang mana terdapat Warung Konoan di seputaran hutan jati. Mungkin kalian pernah melewati jalan ini karena jalan ini merupakan jalan penuh kenangan. Jalan ini sebenarnya jalan non-aktif, namun jalan ini masih digunakan oleh warga setempat untuk mengeringkan jagung serta hasil pertanian yang lainnya. Mungkin dari kalangan kakange-kakange, masing-masing maupun bapake-bapake memiliki pengalaman atau kenangan melewati jalan ini. Coba kalian ceritakan di dalam komentar di bawah video ini. Warung Konoan di seputaran kawasan hutan jati ini sebenarnya termasuk warung nokturnal karena kegiatan mereka dilakukan saat maghrib hingga dini hari. Namun saat siang hari digunakan masyarakat setempat buat hasil pertanian. Jauh mata memandang, suasana kawasan tempat ini masih lenggang dan sepi. Mungkin saat kami kemari di saat hari Minggu, karena Sabtu tadi malam sangat ramai pengunjung di tempat ini. Lanjut, kali ini kita berada di sebelah barat atau sebelah kulonnya dari Warung Konoan yang berada di kawasan hutan jati ini. Kawasan ini sering dikenal dengan Ring Road Madiun, dan kalau ke arah sisi kiri ini atau ke arah barat menuju Solo, sedangkan ke arah kanan ini menuju Surabaya. Mari kita lihat di seputaran kawasan ini. Dari dulu kawasan ini terkenal dengan angkernya dan seramnya karena sering muncul penunggu kawasan ini. Namun kali ini malah penunggu Warung Konoan. Di jembatan ini dulu masuk berita ataupun acara TV nasional. Mungkin kalian pernah ingat acara apa itu? Ya, acara Mister Tukul Jalan-Jalan.
namun kali ini malah bakul warung konoan. Cerita-cerita mistis tentang jalur ini sudah ada sejak dahulu dan tersohor di mana-mana. Namun malah kali ini atau saat ini cerita-cerita romantis sudah mulai masuk ke wilayah sini karena banyak embake-embake yang gincuan. Kalau dulu orang melihat penampakan hantu malah jantungan, namun di tempat ini sekarang ini malah kanker alias kantong kering karena habis dipakai konoan sama embake-embake di seputaran tempat ini. Seramnya wujud Mbak Kunti masih lebih seram mbak-mbake yang pakai rok mini ataupun pakai celana mini. Coba fokuskan pandangan mata kalian di sebelah kanan ya. Disitulah sering muncul embake-embake yang jualan krengsengan bekicot maupun tempe tahu bacem wolak-walik. Setiap sore kisaran jam 4 atau jam 5 biasanya embake-embake sudah tebar pesona di teras-teras depan warung mereka untuk menjaring bapake-bapake dari kalangan profesi supir. Bagi para pengendara yang lain yang pengen mencoba krengsengan bekecot ataupun tempe tahu wolak-walik, silakan datang mampir di warung konoan tempat ini. Barusan yang kami tandai warna merah tadi merupakan embake-embake penjual krengsengan bekicot maupun tempe tahu wolak-walik yang siap dibungkus di tempat lain. Mengenai harga krengsengan bekicot maupun tempe tahu wolak-walik yang ditawarkan di tempat ini sangatlah murah, kisaran 150.000 per porsinya. Bisa dimakan di tempat maupun dibungkus seperti yang kami tandai warna merah tadi. Kalau kita makan di tempat, kita mendapatkan fasilitas beberapa lagu dangdut, sekaligus kita bisa minum minuman dari langit, yaitu minuman cap bintang. Namun jika kalian makan di luar tempat, kalian tidak mendapatkan fasilitas jogetan dangdut maupun minuman perdamaian botol merah. Mengenai umur penjual krengsengan bekecot maupun tempe bacem wolak-walik di tempat ini, usianya kisaran 20 hingga 30 tahun. Namun harganya lumayan mahal, kisaran Rp500.000. Sedangkan yang harga sedang kisaran Rp300.000 per porsinya. Biasanya dilayani embake-embake yang usianya kisaran 30 hingga 40 tahun. Sedangkan penjual tempe tahu wolak-walik ataupun krengsengan bekecot yang usianya kisaran 40 tahun hingga 50 tahun biasanya harganya Rp150.000 per porsinya. Setelah melewati tugu perbatasan dan melewati 2 jembatan kembar, kalian pasti mengenali lokasi ini, dan silakan berbagi pengalaman kalian saat mampir di tempat ini. Setelah mengamati kawasan ini bersama kalian, maka kami putuskan untuk mencoba mampir seperti para bapake-bapake yang berprofesi sebagai supir.
barusan sekilas ataupun sekelebatan mata atau sekedip mata terlihat embake-embake penyedia jasa tukang las. Namun lasnya ini berbeda, bukan dari besi, bukan dari baja ataupun dari platina. Namun embake-embake ini tukang las, yaitu las elus botol. Tumben dari tadi tampak sepi, banyak sekali warung-warung konoan yang tutup. Mungkinkah kita terlalu datang terlalu pagi sehingga mereka banyak yang buka? Dan kali ini kita akan mencoba melihat atau datang lagi saat sore hari, di mana kita bisa melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan embake-embake penjual krengsengan bekecot maupun tempe tahu bolak-balik saat tebar pesona di teras warung mereka. Apakah mungkin ini efek tadi malam? Karena tadi malam alias Sabtu malam minggu, mbak-e ini menerima banyak tamu, terutama dari kalangan-kalangan bapake petani pedesaan. Lanjut kita menelusuri bagian belakang dari warung-warung konoan yang ada di seputaran Ring Road jalur poros Surabaya Solo, dan lokasinya pun berdekatan dengan hutan jati serta rel kereta api. Karena dari depan tadi terlihat sepi dan banyak yang tutup, kami mencoba melewati jalur belakang dari warung-warung tadi. Semoga kami mendapatkan keberuntungan dari para bakul krengsengan bekecot maupun tempe tahu bolak-balik yang siap sedia melayani. Mumpung belum ada kereta api yang melintas yang tak pernah membunyikan suara klakson di tempat ini, mari kita coba mendekati rumah-rumah ataupun warung-warung konoan yang ada di belakang tadi. Dan kali ini kita mencoba jalur belakang saja, kemungkinan ada yang masih buka. Ternyata selain menghadap jalan raya atau bypass ataupun ring road, ternyata warung konoan ataupun rumah-rumah embake-embake ini juga menghadap ke perlintasan kereta api. Mungkin di bagian-bagian sini atau daerah sebelah belakang tadi merupakan yang paling murah krengsengannya bekecot ataupun tempe tahu bacem wolak-walik, mungkin kisaran 20 hingga 30-an. Mungkin para pemegang modal atau investor yang mau membuka usaha jualan krengsengan bekecot maupun tempe tahu bolak-balik di seputaran tempat ini sangatlah cocok, karena wilayah sini sangatlah strategis. Karena yang pertama yaitu jalur ring road, yang kedua jalur poros daerah, dan yang ketiga jalur rel kereta api. Kurang apa lagi ya? Di sini pula cocok buat bisnis karaoke dangdut dengan jualan minuman-minuman dari langit, yaitu bintang serta minuman air putih perdamaian cap botol merah. Setelah menelusuri bagian belakang dari tempat-tempat ataupun warung konoan, ternyata di daerah sini pun juga sepi. Mungkinkah benar apa kata masyarakat yang tadi kami tanya-tanyai? Mungkin habis diobrak-abrik sama instansi tertentu. Padahal tempat ini merupakan tempat pusat perputaran ekonomi yang begitu cepat, sehingga banyak sekali orang berusaha untuk bekerja.
Untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita tanya-tanya sama penduduk seputaran kawasan ini. Ya maksudnya ada sih ya. Ustaz, Iya tahu Mas. Ini langganan nih. Paling langganan ini. Terapikan. Terapikan. Kan biasanya temen-temen ini pas bukan itu wakeh lunggu-lunggu ning teras-teras metu wonten-wonten. Hah? Tempat pulau. Tidak pulau. Oh, ya nomor sepi. itu sang mereka bergane sepi. Kita ambil ini kode satu kecamatan ini kode salah Sama satu. sama wis iki. yang tugas-tugas Minggu kekompor kan kalau wonten sing wadah ngoten. Kan yo brak Mas apa tryo pelanggan sing sepi. Niku lho di karo kasune lho. berai Pengennya imbah man orang-orang. Setelah puter-puter mencari warung konoan yang buka, akhirnya kami terpaksa untuk membeli es teh serta bakso demi mengganjal perut sambil menunggu warung-warung konoan tadi buka. Warung yang kami datangi ini ternyata bakulnya atau penjualnya ini ayu cantik moblong-moblong. Namun sayangnya mbak penjual ini sudah memiliki bojo alias sudah bersuami, beda dengan warung-warung konoan yang tadi. Selain bakulnya yang ayu cantik kinclong moblong-moblong dan tidak sombong, ternyata harga bakso yang dia jual ini cukuplah murah, yaitu Rp5.000 dan es teh segelasnya cuma Rp3.000. Bagi kalian-kalian yang pengen mampir silakan datang ke tempat ini. Selain bakul yang ceria dan harga yang murah, maka tempat ini kami rekomendasikan buat para pelajar-pelajar ataupun para bapake-bapake yang kekurangan dana bila ingin jajan. Sambil menunggu dibuatkannya es teh serta bakso, maka mari kita lihat bakulnya yang bener-bener cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Sebelum melanjutkan ke warung konoan tadi, alangkah baiknya kita isi perut kami dengan beberapa butir bakso serta dahaga kami diguyur dengan es teh dingin yang segar. Warung konoan tadi termasuk warung nokturnal, jadi kami nunggunya agak sorean dikit. Jadi untuk selanjutnya kita makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.